pengen ada semua, yang nggak ada. Pengen cantik, kaya, turunan bangsawan, orang hebat, agamanya bagus. Iya, luar biasa. Pertimbangannya begitu. Anaknya ketua Karang Taruna, apa anaknya kelurah lah. Ternyata itu misalnya sholatnya kadang sholat kadang enggak, itu juga ikut-ikutan doang, nggak pernah ngaji, nggak bisa baca Quran. Jadi mah sayang banget ya, udah cantik, udah kaya, tapi ya, tapi saya bisa lah ngajarin, nanti udah jadi suaminya, tanggung jawab, ambil bungkus masuk peko. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholawatun makhsusatun, atau sholat sunnah yang dikhususkan. Yang kedua sekarang adalah sholatul istikharati wa du'auha. Sholat istikharah dan doanya. Sholat istikharah itu sholat dalam rangka meminta petunjuk pilihan kepada Allah di saat kita punya pilihan yang dilema, pilih A apa B, ambil keputusan ini atau yang itu bingung. Nah, di saat istikharah itu bagian daripada rutinitas Rasulullah ketika mengambil keputusan dalam masa dakwah waktu itu. Maka Rasul sih rutin istikharah tuh, nggak mesti harus di saat. Biasanya orang kalau mau datang ke ustadz dapat jodoh atau mau kerja ngelamar sana panggilan ini panggilan, yang mana ya? Dalam persoalan kehidupan kita ini nggak berlepas daripada minta petunjuk Allah. Caranya tuh ya istikharah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul istikharati wa du'auha wa minasyarfil ladzi ja'alahu Allahu ta'ala li hadhil ummah. Di antara kemuliaan yang dijadikan oleh Allah khusus diberikan kepada umat ini, umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a'addahu minas sawabil jazili wa wa'dun bihi minal khairi wa wa'din bihi minal khairi. Banyak keutamaan di dalamnya. Fit Tirmidzi an Sa'ad bin Abi Waqqas, an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adati ibni Adam kasratu istikharatillahi wa ridahu bima qadallahu wa min syaqawati ibni Adam. Umat ini adalah disyariatkannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, contoh dalam suri teladan kehidupan nyata. Sebagian kebahagiaan manusia ini adalah memperbanyak istikharah, meminta petunjuk kepada Allah dalam setiap langkahnya. Suatu ketika Rasulullah dakwah ke Taif, pulang belum juga nyampe ke Taif, nanti ada Muhammad nih mau masuk Taif, hati-hati, dia tuh pendusta, dia tuh pembohong besar. Dia menghancurkan persatuan yang ada di Quraisy, suku Quraisy pecah-pecah karena dia bawa ajaran baru, dihasut, jadi dihoak gitu, berita hoak disampaikan. Akhirnya orang Taif marah, padahal belum tahu kan, belum ketemu. Kalau udah tahu mah orang Muhammad itu orangnya baik, jujur. Sampai akhirnya malaikat Jibril saking gak teganya turun dari langit, turun ke Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau berdoa saja kepada Allah. Kalau kau minta sama Allah apa saja nih, menjadikan sebagai senjata untuk menghancurkan Taif. Taif mau saya hancurkan, kata malaikat. Tapi harus berdoa sama Allah, minta. Gitu. Atas izin Allah kan semua. Kata Rasulullah, apa jawabannya? Ini sabarnya Rasul. Sekarang mereka menolak aku, nggak apa-apa. Suatu hari mungkin keturunannya mereka akan menerima Islam. Jadi kalau hari ini orang berdakwah kemudian stres karena ngajak orang susah, tiba-tiba putus asa, dia aral, keluh kesah. Di antara keutamaan sholat istikharah adalah kenapa minta pilihan, padahal Allah sudah tentukan, sudah ada kode-kodarnya masing-masing, sudah tidak bisa ditolak-tolak.
dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah, maka hendaknya kita berdoa meminta kepada Allah supaya diberikan kodok ketentuan yang baik-baik. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat namanya Jabir radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimana al-istikharah. Salat istikharah fil umuri, dalam segala persoalan, kulliha. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, dalam Al-Qur'an disebutkan idza hamma ahadukum bil ada Rasul, mana tahu kita nih. Jadi Allah menyatakan dalam Quran begini, idza hamma ahadukum, kalau kalian bingung terhadap sesuatu, satu perkara, kita bingung mengambil keputusan. Kata dalam Quran, falyarka, maka hendaklah ruku. Rakaat ini di luar sholat fardu, maka rukulah engkau 2 rakaat. Ruku berarti maksudnya apa? Sholat. Sahabat itu belajarnya sama Rasul, materi dia dapat, prakteknya juga lihat. Siapa yang pernah ketemu Rasul belajar langsung dari Rasul kita? Udah nggak ada kan bang? Nah maka Rasul tinggalkan wasiat, apa warisannya? Ilmu agama. Siapa yang tahu tentang hukum-hukum kalau bukan para ulama yang nulis kitab ini? Ini sudah tidak ada penulisnya. Kitab Safinah sudah lama, Imam Nawawi Al-Bantani sudah tidak lagi hidup di sini. Tapi kemanfaatan kitab itu, ilmu itu nanti pada akhir zaman, di akhirat bahkan Allah akan timbang tintanya para ulama ini dengan darahnya syuhada. Tintanya para ulama mengungguli beratnya timbangan amal. Berarti kemanfaatannya tidak terbatas ilmu itu. Nah, dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, menyatakan dalam Quran, kalau kalian bingung dalam memutuskan satu persoalan, maka hendaklah kalian sholat 2 rakaat di luar fardu. Masih ada perdebatan pasti. Di luar fardu nih, sholat apa ya? Qobliyah apa badiyah nih? Di luar fardu. Apakah sholat taraweh? Apakah sholat witir? Apakah sholat qobliyah badiyah? Atau duha tahajud? Ternyata Rasul mencontohkan. Rasul juga mencontohkan membaca doa. Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pilihan kepadamu bi ilmika, melalui dengan zat maha mengetahuinya Allah. Wastakdiruka bi kudrotika, dan memohon pilihan kadar, ukuran, ketentuan, bi kudrotika, dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon kepadamu dari keutamaan, dari anugerah yang agung. Fa innaka takdirun, sesungguhnya engkau mampu, wala akdir, saya mah tidak mampu. Itu kan kita berdoa sama Allah gitu. Wa ta'lamu, dan engkau mengetahui, ta'lamu, saya mah tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui sesuatu yang gaib. Saya tahu pilihannya, kalau enggak yang ke satu, yang kedua. Perusahaan ini apa di perusahaan ini? Dua-duanya baik. Sebagian melalui isyarat, misalnya tiba-tiba katanya besok suruh datang lagi ke kantor, tapi tutup, nggak ada orang lagi, dihubungin WhatsApp-nya nggak aktif. Nah berarti yang ini ragu kan, datang ke yang satunya tadi kata, oh berarti hasil istikharah itu yang ini, berarti yang satunya kenapa ditutup, berarti itu tidak lebih baik, kata Allah, nih yang ini yang jadi. Nah itu hasil daripada istikharah, minta pilihan. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah, engkau maha tahu, ta'lamu, engkau maha mengetahui, anna hadzal amra khairun li, ya Allah, jika ini masalah atau pilihan saya ini baik buat saya, fi dini, untuk agama saya. Kemaslahatannya tuh jangan sampai gini, peluangnya ada tapi justru bikin kita malah nggak lebih bagus, cuman lihat gajinya besar tapi justru malah nggak berkah, gara-gara kerja, gara-gara kita mengambil pilihan yang salah, tiba-tiba ada masalah yang muncul. Jika ini baik bagiku, fi dini, warga saya, wa akibati amri, dan hasil yang baik untukku, au qala ajil amri wa ajili, ya Allah, cepatkan, segerakan dan mudahkanlah untukku, kemudian summa barik li fihi, berikanlah keberkahan pilihannya. Engkau yang maha tahu ini baik apa tidak buat saya. Jika baik, segerakan, berkahkan kehidupan saya, maka fasrifhu, maka palingkanlah anni, supaya jangan jadi beban pikiran, karena yang ini nungguin, lebih pikirin tiap hari. Kalau memang ini nggak baik, ya Allah, palingkan dari pikiran saya. Akhirnya dengan sendirinya hilang. Allah kasih tentukan, kalau ini baik, yang ini ya Allah segerakan. Tiba-tiba ditanyain, kapan bang?
mau melangsungkan nih, katanya mau lamaran misalnya, atau langsung aja akad nikah dah, Jangan pakai misal. oh jangan pakai misal. Nah, Bang Ferry mau lamaran apa mau langsung akad nikah? Ada kabar, ditanyain, insya Allah kapan-kapan, kalau jodoh kagak kemana, wah lama. Ternyata yang ini berarti Allah tunjukkan itu Bang, maksudnya nggak pakai misal nih. Jadikanlah, gantilah, takdirkanlah kepadaku yang baik, haitsukana summa rodini, kemudian ridhoilah saya ya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ida aradal amro Allahumma khirli waqtadli. Sama Allah kadang berdoa, Allahumma khirli, pilihlah, berikanlah pilihan kepadaku, maka tentukanlah yang terbaik untukku. Wa yustahabbu iftitahu du'a mustaqbil kiblati kama huwa sunnatud du'a wa yaqra. Adapun dalam kaifiyahnya, dalam pelaksanaan salat istikharah itu, khususnya dalam doanya nih, sebegitu mulianya Rasulullah di hadapan Allah, di sisi Allah, ya iya, ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kuncinya surga kan, miftahul jannah. Sudah, asal punya pegangan miftahul jannah, punya kuncinya, asal jangan sampai lupa naruh kunci. Gila udah nyampe surga bingung mau masuk surga yang mana. Harus confident, percaya diri, yakin kalau saya taat, saya ikhlas ibadah karena Allah, jangan ragu. Saya insya Allah dapat ridho Allah, masuk surganya Allah, dan Allah suruh pilih mana, silahkan masuk surga mana. Kamu yang puasa, tuh pintunya Royan ada. Kamu yang sedekah, tuh pintunya orang bersedekah. Tuh, ada semua. Nah maka Rasulullah sebegitu mulia sampai kalau doa orang itu baina doa wa baina sama, disebutkan dalam riwayat lain, antara doa dengan langit ada hijab. Ini kan kita mau minta petunjuk nih sama Allah. Pakaian, badan, tempatnya harus suci dari najis. Kama huwa sunnatud du'a, sebagaimana itu dalam sunnahnya berdoa Rasulullah. Kemudian dalam sholatnya ayyaqra'a fi raqatil ula Fatihatul Kitab, pada rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Cuma hati-hati jangan sampai bolak-balik, nggak nyampe-nyampe. Ya. Sampai selesai Al-Kafirun yang pertama, di rakaat yang kedua setelah Fatihah bacanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Untung Rasulullah mencontohkan yang mudah. Ya, pilihannya banyak. Nah, ini ada banyak riwayat, nanti Rasulullah suatu ketika menyampaikan, inilah baca yang pertama, rakaat kedua. Maka amalan seperti banyak riwayat, sehingga orang banyak referensi. Nah, itu riwayat-riwayat tadi tuh, mana yang kita mudah, yaitu yang kita baca. Qala Imam Asy-Syaikh Ibnu Arabi radhiyallahu anhu yaf'alu dzalika ail istikharah. Al-wajhu sabiq fi kulli hajatin muhimmatin yuridu fi'luha wa qada'uha thumma yushra'u fi hajatih. Maka hendaklah salat istikharah itu dilaksanakan dalam setiap persoalan yang memang dibutuhkan, urgent, enggak ada waktu lagi. Tinggal besok doang nih. Malam ini kita istikharah 2 rakaat, minta sama Allah, ya Allah, berikan saya petunjuk bacanya yang tadi. Ya, kalau belum ditulis, tempel, dikantongin. Jangan sama Allah, jangan gengsi, jangan ragu deh, ini mah ibadah, urusan kita sama Allah. Orang bilang apa, orang kita belum hafal. Lama kalau sudah terbiasa hafal juga. Tapi nggak bakal nanya jam berapa lagi. Ini sholat apa, siang zuhur, sore sholat apa, asar. Setiap hari kita dengar ayat Quran, setiap hari kita dengar kajian, minimal lupa sama Allah yang sekian lama itu, atau dengan zikir kita nggak pernah zikir khusus. Nah, sebutkan ayatnya, ingat lagi, besok ingat lagi. Ada yang tanya di rumah, keluarga, istri, anak, ingat dalilnya, hadisnya ini, jelasinnya gimana, ntar dah ngaji aja malam Jumat gitu kan. Keterangannya ya, tapi maksudnya apa, ntar aja dah datang gitu. Nah, pas datang ya silakan, siapa yang mau jelasin, sharing, ngobrol gitu dalam riungan-riungan begadang malam, jadi isi dengan itu. Qala al-imam tadi, Imam Asy'ari al-Arabi mengatakan fi kulli hajatin, yang dimana penting, urgent, itu jangan sampai dilalaikan. Fa in kana lahu fiha khairatun indallahi ta'ala yassir lahu asbabuha. Nanti ada dampaknya langsung dari Allah jika memang itu pilihan berdoa seperti itu kepada Allah, maka nanti ada wasilahnya, ada asbabnya. Jika itu ternyata baik, ditentukan, dikasih pilihannya yang sudah ditentukan oleh Allah dalam kejadiannya, dalam hal yang terjadi, maka yasir lahu, tiba-tiba memang mudah. Ila antahsila fatakuna akibatuha mahmudah. Ternyata hasil caranya tiba-tiba dimudahkan, terus kemudian kok lancar, hasil maksudnya kemudian berkah. Kadang orang jangan maksainnya gitu.
Nah itu ketika dipaksakan berhasil, tapi kok dampaknya nggak bagus. Akhirnya orang baru ngeh, gua kata juga apa, lu sih maksain. Nah, itu yang pertama kan setelah kejadian, sebelumnya makan nafsu. Bagusan ini dah pokoknya, udah nggak ada kurangnya, gitu. Yang ini aja ternyata, baru tahu, kalau tahu ini begini mau dari dulu aja, gitu, nggak usah itu. Nah kita kadang terjebak pada dohir, pandangan dohir. Ternyata Allah lebih tahu pasti tentang yang terbaik. Begitupun kalau yang buruk, lam yattafiq tahsiluha biasrin fala yudadul qadru wa ya'lamu annahu la ya'lam annallaha ta'ala qad ikhtara lahu tarakaha. Kalau sudah tahu itu pilihan yang terjadi, maka tinggalkan yang tadi, gitu. Karena apa? Mau dipaksain juga, kata Allah, nggak bagus. Makanya aku nggak jadiin yang itu. Aku gagalin tuh karena aku tahu itu nggak bagus. Bukan berarti ya Allah nggak apa tega banget sih saya pengen yang ini kok. Jadi engkau minta pilihan tapi maksa gitu. Ya tolong dibaikin dah. Ya, kalau yang ini dapat apa? Kalau memang ini bukan jodoh saya, tolong jodohin ya Allah ya. Huwa idza stakhara madiya ba'daha liman yansharaha lahu sadrah wallahu a'lam wa idza lam yatadhah lahu syai'un yukrirruha faqad ruwiyad dailami wa ibn Sinai an Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, idza hamamta bi amrin, hai Anas, jika keadaan bingung, fastakhir, maka mintalah pilihan Rabbaka, pilihan Allah, sab'amarrotin minimal, kata Rasulullah. Terus-terusan ya berapa kali? Sahabat Anas disuruh 7 kali istikharah. Dengan 1 kali istikharah, kalau memang Allah menghendaki, malam itu juga ada petunjuk, gitu. Enggak mesti dari mimpi ya, karena mimpi yang benar tuh agak tidak menjadi satu yang mudah, sulit juga dilihat dari bagaimana cara kita tidur, bagaimana adab tidurnya. Terus kemudian mimpi itu gambarannya silokanya banyak. Kok saya minta pilihan A apa B, kok di dalam mimpi saya ternyata bawa bendera warnanya kuning, yang satu apa? Merah. Apa ya artinya ya? Itu jadi harus dipikirin lagi. Itu tanda kan siloka. Maka hanya orang-orang yang berpikir yang bisa sampai pada hikmah. Ilal ladzi sabaqa ila qalbika fa inal khaira fihi. Tapi kalau ternyata tanda-tandanya kok belum ada juga, kembalikan pada hati. Kalau sudah mentok, coba tanya diri sendiri dah. Jangan ikutin hawa. Tanya diri sendiri, sebenarnya saya pengen apa sih? Pengen nikah. Kalau pengen nikah kan cuma 4. Kalau enggak apa syaratnya? Jamaliha. Yang pertama karena cantik. Kenapa harus cantik dulu? Ada orang yang pengen yang jelek. Itu relatif ya katanya. Kata saya cantik, kata dia enggak. Jadi cantik itu apa maksudnya? Mengenakan, menenangkan hati. Maka ciri perempuan solehah itu bukan gamisnya, bukan jilbabnya, ya bukan macam-macam. Ketika dipandang sama suaminya bikin tenang. Suami rusuh, capek kerja pulang. Pas datang ke rumah istrinya nyambut di depan. Terus gitu cengangas, sengenges, lupa tuh capek tadi. Ini ngenakin. Kalau kita lihat enggak cantik-cantik amat, tapi bikin dia senang gitu. Ini berarti yang dimaksud wajhun malih, wajah yang malih, yang manis itu bukan secara fisik cantik. Kategori Miss Universe itu jauh lagi. Hidung harus berapa senti mancungnya diukur, matanya harus besar gimana, warna coklat apa biru. Pilihan yang 4 tadi, 1 karena cantiknya, karena kebutuhan biologis manusia itu pasti pengen yang cantik. Yang perempuan ya pengen yang ganteng. Nah setelah cantik wamaliha, kemudian hartanya. Hartanya juga jangan jadi kemudian alibi, alasan. Cari pengen yang cantik, udah gitu dia anak semata wayang, bapak ibunya udah tua banget, sakit-sakitan lagi. Banyak lagi. Hartanya banyak, terus nyari apa sebenarnya? Nah coba Pak kita tafakurin. Udah cantik, udah ketemu nih, kaya raya sudah. Kemudian apalagi secara status sosial dah, tuh anaknya ketua Karang Taruna, apa anaknya kelurah lah. Ternyata ya sholatnya kagak pernah dia mah. Gitu misalnya dibaca aja nggak bisa, sholatnya kadang sholat kadang enggak, itu juga ikut-ikutan doang, nggak pernah ngaji, nggak bisa baca Quran. Gimana sayang banget ya, udah cantik, udah kaya ya. Tapi nggak bisa. Tapi saya bisa lah ngajarin, nanti udah jadi suaminya, tanggung jawab, ambil, bungkus, masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Ya, Masuk Pak Eko. gitu maksudnya. Jadi jangan ideal pengen ada semua, yang nggak ada. Pengen cantik, kaya, turunan bangsawan, orang hebat,
agamanya bagus. Iya, luar biasa. Pertimbangannya begitu. Kalau ternyata sampai 4 ini salah satunya, akhirnya kata Rasul mengatakan kan akhlaknya terlihat terpancar dari perilaku kesehariannya. Contoh, adek sholat dulu ya. Itu bang, langsung aja lamar besoknya terus nikah. Siap. Udah. Dengan begitu nanti imannya makin kuat, kita saling bantu yang untuk kebaikan. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Kalau dalam kebaikan dan ketakwaan harus dibantu. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu saya menarik itu. Jadi Bang Ferry, siapapun nanti yang belum menikah, Jeffrey juga, Bang Ako juga, jangan lama-lama. Kalau memang sudah niat cepet, nggak usah bingung mikir. Kalau nggak ada ini. Top news. Nah, yang paling penting pada akhir pilihannya adalah apa? Agamanya. Kalau agama mah nih susah untuk kita bina dari setelah dewasa. Tapi kalau cantik bisa kita usahain. Ini potong aja, ribet ngeliatnya. Bahwa dalam masa perjuangannya Rasulullah, itu semua hartanya Siti Khadijah serahkan kepada suaminya. Fisabilillah. Bisnisnya, dagangannya, semua aset yang ada itu Siti Khadijah setelah menikah untuk Islam semua. Ya kalau ukuran sekarang kan mau diukur gimana kaya rayanya? 100 ekor kuda perang yang harganya mungkin bukan seperti kuda yang di Jamrut, bukan ya. Kuda delman gitu, kuda perang yang kalau sekarang kita bilang mungkin kalau ibarat mobil sport car, gagah gede, semua diinfakkan fisabilillah oleh istrinya. Nah maksudnya ketika sudah punya istri, mau menikahi istri, kenapa harus yang kaya? Bisa bantu manfaatkan ini aset investasi untuk akhirat. Punya ini nggak santri nih Bang Ferry, dapatnya misalnya nggak santri, bapaknya ya bilang soleh itu maksudnya taat gitu ya. Tapi kemudian setelah ada pernikahan sudah sah nih Fer gitu misalnya, atau kemantunya bilang gitu, nih ada warung dimanfaatin buat lu dah sama bini gitu ya, itu ada tanah kalau mau dibikin mah buat madrasah ngajar-ngajar bocah kayak di sini. Oh iya ya, ini maksudnya kayak tuh gitu. Jangan terus abis itu di warisannya sama keluarga terus akhirnya berantakan gara rebutan warisan, belum ngapa-ngapain, udah sibuk. Tergantung niatnya. Maka itulah jangan sampai karena tadi pilihan tolong jodohin saya tuh yang ini udah cantik kaya. Agama itu jadi pilihan, kenapa? Maka kita dapat. Seandainya dalam pahitnya dia bisa menerima dengan sabar. Bang, sabar namanya juga orang usaha. Ini kan yang sakinah begitu. Punya ini punya itu punya, giliran udah gini menikah, gue mau dimparin baru sehari itu masalah pilih kayaknya nih. Bentar dah gue istihoroh lagi. Nggak bisa, sudah nikah kok. Tinggal bagaimana cara dididiknya. Summa innal istikharata hiya talbul khaira fil amri faqad yakshifu. Adalah bagaimana kita meminta petunjuk kepada Allah. Allah akan buka itu jalan seterang-terangnya. Tanda-tanda itu pilihan. Tapi kalau mau masih mikir juga, berarti ongkoh minta, ongkoh apa? Nggak bisa. Nah kita minta sama Allah, bayan bagi li ahlillahi ta'ala yusallu salatul istikharati fi waqti muayyanin in kunta ta'lam anna hadzal amru khairun li fi dini wa ma'ashi Allahumma in kunta ya'lam. Ini banyak redaksinya sama doanya yang tadi. Yang penting gini intinya, ya Allah kalau belum bisa yang ini ya, kalau belum bisa ya silahkan tulis ditempel. Tapi kalau misalnya intinya saja gimana? Intinya tadi, ya Allah saya punya 2 pilihan, sebutkan hajatnya. Antara saya mau kerja di sini atau di sini, ada calon saya yang namanya ini apa yang ini. Jika kedua-duanya saya minta petunjuk kepadamu tentang pilihan saya. Jika ini baik buat saya dan agama saya, kehidupan, segerakanlah, mudahkanlah dan berkahkanlah. Jika ternyata tidak baik, perpalingkanlah, hilangkan dari pikiran. Sebab kalau ternyata bingung kan dipikirin terus ya. Nah maka minta sama Allah, hilangkan dari pikiran, palingkanlah dari yang itu, kemudian ganti dengan yang lebih baik. Maka itulah manfaat daripada istikharah. Insya Allah niatnya unsoli sunatan istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Udah gitu, sunnah istikharah itu ya begitu, sederhana. Nah besok mau kerja, mulai dagang nih Bang Firman, nanti habis lebaran hari apa yang bagus ya? Niatnya hari Rabu dah gitu. Coba malamnya, ya Allah saya mau usaha lagi besok nih. Tiba-tiba besok lockdown sudah dicabut. Kan gitu. Itu maksudnya istikharah itu adalah dalam rangka meminta pilihan yang terbaik. Kalau sudah Allah tunjukkan, terima, bersyukur, ternyata itu adalah pilihan yang baik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.